Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwis, CGP Angkatan 11 dari UPT SPM SDN 77 Bong Tobaju. Modul 1.4 Demonstrasi Kontekstual Budaya Positif. Demonstrasi kontekstual. Penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku negatif dan memuliakan hubungan yang rusak melalui dialog untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan harmonis. 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Murid diajak menenangkan diri dan merenungkan perilaku mereka, memahami kesalahan dan dampaknya pada orang lain. Validasi tindakan yang salah. Murid belajar untuk mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh perilaku mereka dengan fokus pada mencegah terulangnya perilaku tersebut. Menanyakan keyakinan. Murid melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan seperti meminta maaf atau melakukan perbaikan sehingga hubungan dan keseimbangan dalam lingkungan sosial dapat dipulihkan. Kasus 1. Agi hari ini terlambat datang ke sekolah yang tidak sesuai dengan aturan sekolah dan keyakinan kelas. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Apakah benar Bapak memanggil saya? Iya. Kira-kira Agi tahu nggak alasan Bapak memanggil Agi? Tidak, Pak. Coba diingat-ingat. Oh iya, Pak. Apa alasannya saya memanggil Agi ke kantor? Terlambat datang ke sekolah, Pak. Oke, terlambat datang ke sekolah. Jadi tak usah kita takut bahwa untuk mengungkapkan sesuatu hal, setiap orang itu pernah memiliki suatu kesalahan. Contohnya, Bapak juga pernah mengalami suatu kesalahan. Nah, hari ini saya lihat Nagi melakukan suatu kesalahan, yaitu datang terlambat ke sekolah. Nah, tahu nggak dengan peraturan sekolah kita? Tahu, Pak. Kalau tahu, kira-kira kita itu peraturan sekolahnya apa? Datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Baik, datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau Nagi tadi datang jam berapa? Jam 7.40, Pak. Jam 7.40. Nah, berarti sudah 15 menit, sudah 10 menit ya kegiatan pembelajaran di kelas. Baru Agi datang di sekolah. Kira-kira bisa terlambat ke sekolah? Terlambat bangun, Pak. Terlambat bangun. Apa alasannya bisa terlambat bangun? Begadang, Pak. Oh, begadang. Oke. Jadi Agi ini terlambat ke sekolah karena begadang semalam ya. Pak. Oke. Apa yang kita lakukan sehingga bisa begadang? Main game. Oh, main game. Nah, selain main game, apa lagi? Belajar. Oke, belajar. Baik. Jadi sudah belajar main game Ya, Pak. sehingga terlambat tidur. Nah, kira-kira apa langkah-langkah Agi yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi kira-kira? Tidak begadang, menyiapkan alarm. Oke, tidak begadang lagi. Yang kedua, menyiapkan alarm.
atau mengaktifkan alarm ya. Ya, Pak. Oke, baik. Karena Naagi sudah mengetahui bahwa apa tadi yang dilakukan itu salah, maka sebaiknya diapakan, Nak? Diperbaiki. Baik, diperbaiki lagi. Semoga Naagi lebih cepat lagi dari teman-temannya datang di sekolah di. Ya, Pak. Baik. Karena Naagi sudah tahu bahwa ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita selaku siswa di sekolah kita ini, yaitu sesuai dengan peraturan sekolah kita, datang ke 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Karena ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Tadi Naagi sudah tidak melakukan kegiatan Lisa. Apalagi biasa kita lakukan selain itu? Es breaking. Semuanya tidak dilakukan hari ini. Nah, kira-kira apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan Naagi ini? Apakah bisa datang lebih awal lagi? Ya, Pak. Oke, datang lebih awal sesuai dengan kesepakatan sekolah kita. Baik. Jadi saya tambahkan ya, kalau misalnya Naagi misalnya terlambat dibangun ataukah lupa mengaktifkan alarm, tolong disampaikan sama orang tua atau wali yang ada di rumah bahwa tolong kalau misalnya jam 4.30 saya belum bangun, tolong saya dikasih bangun atau dibangunkan supaya tidak terlambat lagi. Paham nggak? Ya, Pak. Oke, jadi karena Naagi sudah tahu kesalahannya, jangan sampai kesalahannya diulang kembali. Ya, Pak. Baik, semoga Naagi bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi dalam kehadiran, bisa menjadi contoh dari adik-adik tak. Oke, Ya, Pak. oke. Cukup sekian dari Bapak. Jadi bisa pakai janji nih. Ya, Pak. Oke, janji ya. Ya, Pak. Oke, jangan sampai terulang lagi nih. Ya, Pak. Oke, baik. Cukup sekian dari Bapak. Semoga lebih tekun lagi dan lebih rajin lagi ke sekolah. Kasus 2. Puput tidak mengerjakan tugas tepat waktu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Hari ini semuanya mengumpulkan tugas yang kemarin. Silakan nak kumpul di depan. Baik, kalau semuanya tugas sudah dikumpulkan, baik kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk nak. Silakan duduk. Apakah betul Bapak memanggil saya? Iya, saya sengaja memanggil Nak Puput ke sini. Apakah sudah istirahat? Sudah, Pak. Nak Puput hari ini bawa bekal? Bawa. Bawa. Bukannya sudah dimakan? Baik. Nak Puput, kira-kira tahu nggak alasan Bapak memanggil Nak Puput ke sini? Tidak, Pak. Tidak. Coba diingat apa kesalahan yang diperbuat hari ini. Coba diingat-ingat lagi. Iya, Pak. Saya lupa mengerjakan tugas. Lupa mengerjakan tugas. Jadi manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan. Jadi kalau kita bersalah, jangan disembunyi kesalahan kita supaya bisa kita carikan solusi dari kesalahan itu. Nah, hari ini Nak Puput tidak mengerjakan tugas karena semua manusia itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Contohnya, Bapak juga pernah dulu melakukan suatu kesalahan.
Nak Puput tahu nggak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu, Pak. Coba, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat terkait dengan kesalahan hari ini? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat. Baik, karena Nak Puput sudah mengetahui kesalahannya, nah Bapak ingin bertanya, alasan kira-kira apa yang membuat atau mendasari sehingga Nak Puput hari ini tidak mengerjakan tugas? Nah, waktu pulang dari sekolah, saya langsung pergi mengaji. Dan saat selesai mengaji, saya langsung singgah ke rumah teman saya untuk bermain, sehingga lupa waktu. Pada saat malam hari, saya merasa lelah dan mengantuk, sehingga saya lupa mengerjakan tugas. Oke, karena Nak Puput sudah tahu bahwa karena merasa capek, lelah, sehingga lupa mengerjakan tugas karena mungkin sudah ngantuk. Baik, kira-kira solusi apa yang bisa Nak Puput ambil sehingga tidak merasa capek dan ngantuk? Mengurangi waktu bermain dan istirahat dengan cukup. Oke, mengurangi bermain dan istirahat yang cukup. Baik, karena hari ini Nak Puput sudah mengetahui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Kira-kira Nak Puput mau berjanji dengan kesalahannya? Ya, saya berjanji akan tidak melakukan kesalahan saya lagi dan belajar dengan giat. Oke, baik, karena hari ini Nak Puput sudah mampu menemukan solusi dari masalah yang dilakukan hari ini. Jadi sudah terpecahkan masalahnya. Bagaimana caranya supaya dapat dikerjakan tugas, yaitu dengan mengurangi bermain dan istirahat yang cukup. Baik Nak, semoga kedepannya Nak Puput lebih aktif lagi dalam proses belajar, lebih giat belajar, dan lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas. Terima kasih Nak, silakan kembali ke kelasnya. Baik Nak Puput, bagaimana perasaan hari ini Nak? Sudah lega Sudah lega. Apa yang membuat Nak Puput lega? karena saya sudah menyampaikan masalah yang saya telah buat. Oke, sudah menyampaikan masalah yang sudah dibuat. Kira-kira kalau saya memberikan dua pilihan untuk menyelesaikan masalah seperti tadi, ataukah dengan memberikan hukuman, yang mana Nak Puput suka? Seperti tadi. Alasannya kenapa Nak? Karena saya tidak diminta atau dihukum, tetapi saya disuruh untuk memecahkan masalah saya. Baik. Oke, terima kasih Nak, karena Nak Puput sudah tahu kesalahannya dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Semoga kedepannya lebih menjadi anak yang lebih pintar, memiliki karakter, dan memiliki jiwa disiplin yang kuat. Silakan Nak kembali ke kelas Tak. Terima kasih. Silakan Nak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih.